Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya hingga kita bisa berkumpul pada acara siang hari ini di Aula TK Abagulan. Langsung saja acara siang hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Yuli Arifah. Kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu acara sambutan akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Sutami. Pada Ibu Sutami kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah senantiasa kita panjatkan yang telah melimpahkan rahmat turut dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi siang hari ini kita masih diperkenankan bertemu dalam agenda kegiatan sosialisasi aksi nyata diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Tak lupa kami aturkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Kita tunggu syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Untuk selanjutnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada semua teman-teman guru TK Abagulan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi diseminasi di Kabupaten Bantul dan mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Bu Yuli setelah dapat lolos kegiatan guru penggerak ini. Dan insya Allah mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan, kelancaran. Karena tentu saja guru penggerak ini tugasnya tidak hanya hari ini tok, tapi masih ada tugas-tugas selanjutnya yang menantang untuk Bu Yuli. Dan semoga kita semua menjadi tertantang ya. Nanti kita juga termotivasi, kita tergerak untuk melaksanakan ke depan lebih baik lagi. Tidak berhenti sampai di sini, tapi ini juga sebagai alat motivasi kita semua untuk meningkatkan diri sehingga nanti imbasnya untuk lembaga kita di tahun-tahun depan tidak statis tapi akan lebih meningkat lagi. Tambah semangat Bu Yuli. Bersama-sama nih Bu kita tentu tidak bisa sendiri. Segala sesuatu kita bekerja dengan tim, walaupun yang tim pokoknya yang paling capek ini Bu Yuli, tapi kita tetap menjadi timnya Bu Yuli. Mari kita dukung bersama-sama sehingga tugas-tugas guru penggerak ini nanti dapat selesai dan membuahkan sesuatu hasil yang kita sendiri juga belum tahu. Insya Allah ke depan dengan ada guru penggerak ini nanti nasib kita khususnya guru-guru Yata Bakti dapat terangkat entah melalui apa, melalui P3K insya Allah mudah-mudahan. Kita juga tidak tahu karena kebijakan dari tahun ke tahun berubah-ubah. Semoga nanti dapat mengantarkan kita sejahtera, tidak hanya sejahtera di akhirat tapi juga di dunia. Walaupun yang di akhirat itu yang kita nantikan. Tapi senang Ibu nggih nek kedua-duanya mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita bekerja dengan tulus dan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Insya Allah Gusti Allah ora sare. Insya Allah kita tidak minimal nih Bu, tapi dengan kesehatan insya Allah itu akan menyelesaikan segala hal. Semoga kesehatan senantiasa diberikan kita semuanya. Amin. Untuk selanjutnya dengan aksi nyata ini nanti tentu saja sebagai syarat guru penggerak dan nanti ini juga akan mungkin diupload di porsinya guru penggerak untuk mendapatkan sertifikat. Mudah-mudahan nanti juga terlaksana atau dapat memudahkan
kegiatan-kegiatan yang lain sehingga dapat mengikuti kegiatan-kegiatan berikutnya. Tidak ada tugas-tugas yang tertunda, semuanya dimudahkan, dilancarkan, dan diberikan kesehatan serta kekuatan. Kiranya itu saja Bu Yuli, cukup ya. Terima kasih dari saya. Apabila salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Bu Yuli tentang diseminasi budaya positif di sekolah kepada Ibu Yuli Arifah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah TK Banglang yang kami hormati, ibu-ibu guru TK Banglang yang kami hormati pula. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan banyak sekali nikmat, sehingga kita bisa berkumpul di aula TK Banglang dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah, aksi nyata model 1.4. Dan salawat dan salam semoga tetap bersurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang mana sahabat beliau sangat menantikan beliau bisa. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah bersedia memenuhi undangan saya untuk bisa mengikuti diseminasi pada kesempatan hari ini. Baiklah ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita mulai saja acara pada siang hari ini, yaitu saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, tapi sebelum masuk ke materi itu, mungkin saya ingin bertanya, apakah dengan memberi hadiah kepada anak, apapun hadiahnya, misalnya ada stiker atau mungkin gambar-gambar apa kepada anak, atau mungkin gambar bintang, itu menurut ibu-ibu semua apakah itu bisa mendisiplinkan anak-anak seperti itu? Bagaimana pendapat ibu-ibu semua? Misalnya maksud saya kita ingin anak kita disiplin, barisnya rapi, terus nanti yang rapi kita kasih hadiah apa, bintang atau gambar apa yang menarik bagi anak. Itu apakah menurut ibu-ibu semua itu bisa termasuk untuk mendisiplinkan mereka atau tidak? Bisa. Ya. Termotivasi saja. Karena termotivasi. Motivasi dari Iya. anak. Iya. Memang kita jawaban awalnya seperti itu, nggih. Tapi sebenarnya itu malah hadiah yang tidak mendidik. Ya, menurut teori yang saya dapatkan di CDP kali ini, tema kita pada siang hari ini adalah budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol ya, menurut ini para ahli, kontrol itu dibagi dari ada beberapa paradigma ya, di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita itu sebagai guru tidak bisa mengontrol murid, tidak bisa, karena anak itu adalah makhluk hidup. Maksudnya anak itu punya keinginan, punya kekuatan untuk bisa menentukan keinginannya sendiri. Nah, kita itu sebagai guru tidak bisa 100% mengontrol anak. Misalnya kita hanya mengajak, ya, misalnya ada salah satu murid kita yang belum mau ikut baris, belum mau ikut senam, belum mau berangkat tepat waktu, dan seperti itu kita hanya bisa memberikan masukan, hanya bisa mengajak, tapi kita tidak bisa mengontrol anak-anak kita, karena mereka ada yang manut, ada yang tidak manut, seperti itu ya. Kalau yang manut itu berarti mereka bisa mengikuti bisa mengikuti anjuran kita. Tetapi kalau ada sebagian anak yang tidak mau mengikuti,
itu berarti mereka punya daya kontrol sendiri-sendiri, tidak bisa 100% kita mengharapkan. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter gitu ya. Nah di sini kita tidak bisa mengkritik anak, tidak bisa mengkritik sesama teman gitu ya. Membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan itu belum tentu. Justru dengan kita menjudge anak, misalnya anak kok bocah kok seperti ini, nah itu justru akan meruntuhkan karakter anak seperti itu. Jadi tidak, tujuan kita ingin menguatkan, tapi justru malah itu membuat anak menjadi down seperti itu ya. Jadi semoga kita bisa terhindar dari kata-kata yang kurang pas seperti itu ya. Cuma kadang ketika kita emosi, kadang pas kondisi capek, terus anaknya juga kebetulan kita satu kelas satu guru dengan murid yang begitu banyak seperti itu ya. Kadang kita agak keceplosan seperti itu. Nah, semoga kita tidak mengeluarkan kata-kata yang niatnya menguatkan karakter, tapi justru malah menurunkan atau mengendorkan karakter anak yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kemudian nomor 3, ilusi bahwa semua penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat gitu ya. Belum tentu ya penguatan positif yang kita harapkan itu bisa efektif, karena itu tadi tiap anak itu punya keinginan sendiri-sendiri, mungkin dari sudah wataknya, sudah faktor lingkungan, itu kita tidak bisa memberikan penguatan positif yang bermanfaat, itu belum tentu seperti itu ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu akan efektif, jadi belum tentu bisa efektif. Kita ya harapan kita bisa memberikan penguatan positif itu, harapan kita ya bisa efektif, bisa bermanfaat, tapi itu semuanya belum tentu karena tergantung setiap anak itu tadi. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru, orang yang tentunya lebih dewasa daripada anak-anak atau peserta didik kita itu kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, meskipun dengan iming-iming itu tadi gitu ya, yang stiker atau apa, atau kita kasih hadiah apa seperti itu tidak bisa maksa. Mesti di kelas saya itu ya sudah saya beri penguatan apapun, tapi tetap saja ada 1-2 anak yang belum seperti itu ya. Ketika baris, dia mau baris, tapi ketika kegiatan senam belum mau bergerak badannya, masih tetap diam seperti itu ya. Jadi memang kita tidak bisa memaksa. Ayo, itu tadi kita sebagai orang dewasa itu tidak bisa memiliki hak untuk memaksa anak. Jadi walaupun anak sudah kita motivasi, sudah kita berikan masukan lah, kita beri pengertian, tapi tetap semuanya 100% kembali ke anak. Karena tiap hari tetap harus kita ingatkan gitu ya, tapi itu tadi hasil akhirnya itu jangan terlalu berharap untuk setiap anak bisa mengikuti keinginan kita. Kita tiap hari tetap selalu mengingatkan anak, Mas, nanti ikut senam ya, tanya buat apa tuh teman-teman, kembalikan tanya ke teman-teman, buat apa tuh kita ikut senam gitu, buat apa tuh kita barisnya rapi, buat apa kita berdoa dengan tiap hari seperti itu. Nanti diingatkan terus, meskipun anak itu ya dengan doa kita harapkan anak-anak bisa sesuai harapan kita. Baiklah, untuk selanjutnya adalah disiplin positif dan motivasi. Apa makna disiplin? Mungkin ada yang mau berpendapat, Bu, disiplin itu nopo nggih? Mungkin sikap tertib aturan sikap tertib taat pada aturan yang berlaku. Nggih. Betul nggih, makanya bisa kita artikan seperti itu. Di sini disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya itu belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang itu menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa sih yang akan dia hargai, seperti dia. Disiplin di sini
ada beberapa macam gitu ya. Nanti kita akan lanjutkan. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah ini ya, jadi harapan kita disiplin itu berasal dari diri ya, dari diri kita sendiri, bukan karena motivasi dari luar. Bukan. Teori motivasi perilaku manusia, nah ini Bu, dibagi menjadi 3. Yang pertama, kita melakukan sesuatu itu untuk tujuan utamanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku mangkat ngebut misalnya, anak itu berangkat pagi itu nanti biar tidak dihukum sama bu guru misalnya seperti itu ya. Atau nanti yang di kantor itu kita jam kerja jam 8 kok aku berangkatnya kasih dan nggak dapat hukuman dari atasan kepala seperti itu ya. Itu adalah motivasi yang dari eksternal, motivasi yang karena ingin menghindar dari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu termasuk ke dalam untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah ini ketika saya masuk kerja jam 8 itu nanti honornya ditambah gitu ya. Misalnya nanti saya masuk seharusnya jam 8 kok jam 8:15 saya sudah datang, harapan saya nanti diakumulasi dapat tambahan honor misalnya seperti itu ya. Mungkin ada di pabrik-pabrik mungkin seperti itu ya. Tetapi ini Bu yang nomor 3 itu kita melakukan melakukan sesuatu hal itu motivasinya ketika untuk menghargai diri kita sendiri ya, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah inilah motivasi yang diharapkan oleh setiap orang, setiap lembaga, setiap perusahaan, yaitu motivasi yang datangnya internal dari dalam diri kita sendiri dengan tujuannya untuk disiplin yang positif ya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya gitu ya. Saya juga sedang berusaha Bu, meskipun ketika konsekuensinya ketika di rumah itu ada saya melakukan ini, nanti konsekuensinya di sekolah seperti ini. Kalau saya di rumah tidak seperti ini, nanti di sekolah seperti ini. Nah, saya juga menimbang-nimbang gitu. Harapan saya semuanya bisa berjalan dengan lancar, tapi ternyata banyak sekali kendala seperti itu ya. Nah, harapan kita semua motivasi itu adalah yang ketiga, yang internal, baik untuk kita sebagai pendidik maupun bagi anak-anak sebagai peserta didik gitu ya. Jadi ketika kita memberikan hadiah anak-anak, ketika yang baris rapi kita kasih hadiah stiker gitu ya, itu jangan hanya kasih stiker saja, tapi tetap kita memberikan penguatan, masukan atau semangat gitu ya, bahwa kita baris rapi itu tujuannya seperti ini. Jadi tetap setiap hari kita memberikan masukan ke anak-anak, jangan sampai hanya mengharapkan dengan stiker atau hadiah saja. Nah, di sini budaya positif itu berasal dari beberapa tahap. Jadi yang pertama itu ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas dan peraturan kelas. Mungkin kita bisa mulai dari peraturan kelas gitu ya. Peraturan kelas. Mungkin ada yang bisa memberikan masukan atau kayak bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas niku napa nggih? Ada yang sudah pernah itu belum? Kira-kira mawon bedane peraturan tertulis. Pembiasaan. Oh nggih. Ya Bu. Jadi kalau peraturan itu lebih ke formal, jadi misalnya
naik kendaraan memakai helm, itu aturan dari Bapak polisi. Terus naik kendaraan bawa surat-surat seperti itu. Anak masuk sekolah tidak terlambat. Nah, anak memakai baju seragam sesuai aturan memakai seragam di sekolah. Nah, itu adalah peraturan kelas. Tapi keyakinan itu adalah adanya di hati gitu ya. Oh, aku nek kon nganggo helm ki jane tujuane untuk keselamatan diri. Nek aku mangkate ora terlambat ki ya untuk diri sendiri. Nah, anak nanti tidak terlambat, kita motivasi. Besok kalau hari ini, akhir-akhir ini motivasi anak-anak saya adalah siapa yang piket besok pagi itu tidak terlambat ya, minimal yang piket besok pagi loh, karena kan mimpin senam, mimpin barisan, mimpin doa seperti itu. Dan alhamdulillah yang anaknya yang bisa menerima masukan ke semangat itu alhamdulillah juga datangnya berbun gitu ya. Tapi kalau yang memang anak yang agak sulit memang ini masih berangkatnya tetap siang gitu, biasa saja. Karena ada yang terlambat, loh kemarin kan sudah diingatkan Bu Guru besok pagi Mas piket berangkatnya Pak Ngeruput ya gitu. Itu jadi kalau peraturan itu lebih ke aplikatif, tapi kalau keyakinan itu lebih ke internal hati kita seperti itu. Kemudian ketika peraturan dan keyakinan pas itu sudah tercipta di hati, maka insya Allah lingkungan sekolah kita juga akan positif. Lingkungan sekolah ada murid, ada guru, ada wali murid, ada lingkungan sekitar, ada dewan sekolah begitu. Nah, ketika lingkungan kita sudah positif, maka harapan kita adalah budaya kita adalah budaya yang positif seperti itu ya. Terus selanjutnya adalah keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Menurut dosen ya tokoh di bidang ilmu tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Ya. Jadi keyakinan kelas itu akan lebih memotivasi diri dari dalam. Kalau motivasi eksternal itu akan mudah luntur ketika harapan kita ingin mendapatkan imbalan banyak. Ketika kita tidak mendapatkan, maka disiplin itu akan bubar. Ketika kita mengharapkan tidak terhindar dari hukuman, maka suatu saat ketika kita mengalami kendala dan misalnya di jalan macet atau ban bocor dan kita hanya berangkat siang, nanti kita akan mendapatkan hukuman, itu juga motivasinya akan kendor. Tapi ketika intrinsik, maka insya Allah harapan kita tidak akan mudah luntur. Kemudian jenis penghargaan itu ini ya, sifatnya tadi penghargaan yang berupa benda-benda itu akan memungkinkan mematikan kreativitas. Nah, kreativitas ini aku sebenarnya penghargaan itu kalau hanya seperti itu benda itu anak akan tergantung. Aku kok rajinnya nih, berarti aku tak anwai, tak bandel istilahnya, aku enggak baris rapi seperti itu. Aku enggak dapat kan, kalau yang dapat, aku dapat, berarti besok aku rapi lagi. Nah, ketika enggak dapat dia akan mundur. Nah, saya juga mengalami kelas saya itu yaitu salah satu anak itu ketika saya hafalan, ketika saya ajak sholat jamaah bersama itu bacaan selalu keras, selalu mengikuti guru dengan baik itu. Nah, saya kasih hadiah ketika pulang, saya panggil pertama kali seperti itu ya. Nah, ketika ada beberapa hari kemudian ada temannya satu lagi yang dilalai sama, ketika saya hafalan dia juga keras itu, terus saya panggil teman yang satunya itu yang otomatis anak yang pertama tadi itu dia langsung down. Hari-hari berikutnya dia tidak lagi membaca keras, dia tidak lagi bisa mengikuti dengan suara keras seperti itu. Ternyata memang
motivasi anak itu memang seperti itu ya. Ketika saya beralih ke anak lain memberikan hadiah, maka anak yang pertama itu akan turun motivasinya seperti itu. Kemudian penghargaan itu menghukum gitu ya, jadi menghukum kreativitas anak. Jadi memang diharapkan kita lebih mengutamakan pada motivasi atau memberikan masukan, memberikan baiknya itu seperti ini loh, manfaat gitu, manfaat dari apa yang kita harapkan kepada anak-anak. Jadi kita dengan memberikan hadiah-hadiah seperti itu memang ada kalanya itu bisa mendukung kreativitas anak. Motivasi dari dalam diri. Nah, ini harapan kita adalah penghargaan itu berasal dari motivasi dari dalam diri, baik kita sebagai pendidik maupun dari anak peserta didik. Harapan kita gitu ya, itu semoga kebaikan yang kita lakukan kepada anak-anak bisa memotivasi anak-anak itu dari dalam. Meskipun kita harus setiap hari kita harus selalu mengingatkan anak baiknya seperti ini, baiknya seperti ini gitu ya. Tapi insya Allah kita tidak bosan gitu mengingatkan anak-anak kita untuk hal-hal dalam kebaikan. Meskipun untuk saat ini aduh kesel-kesel, berarti mengandani juga belum berubah sifatnya, masih kayak gitu ya. Ya kita doakan. Ini kita sabar, kita doakan. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak nih, seperti tadi yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, tadi itu yang menggunakan helm itu adalah peraturan, dan keyakinan kita adalah untuk demi keselamatan, dan yang keyakinan itu biasanya tidak tertulis tapi tertanam di hati. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Nah ini, jadi ketika kita kayak tadi misalnya menggunakan helm itu, keyakinan kelasnya itu semua orang itu sama. Ketika ada peraturan pakai helm, bawa surat-surat lengkap, ada SIM, ada STNK, itu memang tujuan kita adalah untuk keselamatan. Kalau surat-surat untuk kelengkapan administrasi ketika suatu saat misalnya ada kecelakaan gitu ya. Harapan kita adalah untuk ketertiban administrasi. Jadi ketika negara membuat peraturan seperti ini atau bu guru sekolah melakukan peraturan seperti ini, maka itu adalah demi kebaikan bersama. Kemudian selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Nah, jadi tidak menggunakan kata jangan, tidak menggunakan kata dilarang, tidak menggunakan kata tidak boleh seperti itu ya. Jadi menggunakan kata-kata yang positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, jadi peraturan yang pertama, datang tepat waktu, jadi biar gampang diingat. Kemudian memakai seragam sekolah sesuai harinya, gitu. Kemudian memakai toilet training seperti itu ya. Jadi jangan sampai kata-katanya terlalu panjang, menggunakan beberapa kata, nanti akan sulit diingat oleh anak. Kemudian keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, keyakinan kelas ini dicocokkan dengan lingkungan kita. Ketika kita di sekolah, ya keyakinan kelas kita adalah untuk mendisiplinkan anak dan lingkungan sekolah. Jadi tidak untuk lingkungan yang di luar lingkungan sekolah. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah ini, jadi alhamdulillah sekolah kita sudah melakukan rapat wali murid di awal tahun pelajaran, sudah rapat dengan dewan sekolah. Nah itu memang tujuannya kita adalah menggali pendapat, meminta kontribusi dari mereka tentang baiknya bagaimana sekolah kita ya. Baik kontribusi untuk anak-anak sendiri ataupun kontribusi untuk lingkungan masyarakat, untuk
agar tujuan dari pembelajaran kita itu tercapai. Kita mencapai visi misi kita ya, sekolah kita, setiap sekolah pasti punya visi dan misi, dan harapan kita dengan kita berkolaborasi dengan wali murid, dengan dewan sekolah, dengan perangkat masyarakat di sini, insya Allah tujuan dari pendidikan di sekolah kita dapat tercapai. Meskipun ya memang kita butuh pengalaman, butuh kesabaran, butuh kekuatan untuk bisa melakukan itu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan kelas ini mungkin 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu bisa berlaku, tapi untuk tahun ini belum tentu bisa, gitu ya. Setiap anak itu punya zamannya sendiri-sendiri. Ketika dulu anak itu belum kenal HP gitu ya, itu anak-anak kayaknya mudah deh diarahkan. Tapi ketika sekarang sudah punya HP masing-masing gitu ya, dipanggil berkali-kali nggak nyaut, fokus ke HP, itu juga mempengaruhi anak itu dalam hal disiplin di kelas juga. Nah, dulu itu murid, karena murid kita sudah banyak nih, dulu itu upacara ki jan yo tertib kita 5 tahun yang lalu, 6 tahun, 7 tahun yang lalu itu upacara ki ya bocah ki diatur bu guru ya seanteng di situ enggak berubah-ubah nih. Tapi sekarang itu mau melihat upacara, masya Allah gitu ya Allah, kayak beda 5 tahun yang lalu itu anak-anak ini diatur ini dia masih muda, diatur baris nggih. Nggih. Apakah dia tak muda jadi semakin banyak itu juga ini. Sama kok ya. Pundi-pundi sami nggih. Ada contoh kasus Bu. Untuk selanjutnya ada Ibu Ambar, guru kelas di TK Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu namanya Doni. Beberapa anak di kelas tersebut telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang kepada teman-temannya dengan memaksa gitu ya. Nah, kalau ibu-ibu mengalami masalah seperti ini, kira-kira apa yang akan ibu lakukan dengan si Doni ini? Seperti itu. Kemudian kira-kira apa alasan Doni untuk melakukan hal tersebut? Mungkin ada yang mau berpendapat Bu, membawa guru membawa bekal sendiri. Guru mana? Kelasnya diumumkan dalam kelas mulai hari besok pagi semuanya membawa bekal sendiri. Terus orang tuanya itu disampaikan ke orang tuanya. Sudah tertangani kan? Tertangani kalau itu ada saja. Tapi kalau misalnya kasusnya ini Bu, ada satu anak yang ini minta bekal dari teman-temannya, mungkin apa yang ke anaknya dulu? Minta nih, Cuman aku berarti itu yang ngicipi kalau Ngicipi semua. semuanya. Pengen yang pengen itu. Nah, dipinginnya tapi kalau yang nggak dia pengennya dia tidak Kalau misalnya ada anak yang berlaku seperti itu, kira-kira alasannya nopo nggih? Ditanya anaknya, alasannya dia sukanya makan itu. Nggih, ditanya. dengan baik-baik, dan Nggih. secara lembut, tidak memarahi. Nggih. Marahi jangan sampai kita memarahi. Tapi ditanya apa alasannya, mengapa tidak bawa bekal. Kalau tidak bawa bekal, kalau mau minta ya kita nanggung dengan baik-baik minta. Dan kalau sudah diberi, ya terima, mengucapkan terima kasih. Ngomong dulu sama yang punya baru. Jadi nggak meminta. Terus anak yang lain juga ditanya, apakah kamu boleh dimintai? Ini naik kelas A2 boleh ya Bu ya? Mbak ya, nah boleh enggak? Nah kalau boleh. Belum kan Bu enggak boleh seperti itu. Coba bilang, ini punyanya Mbak ini bilang. Akhirnya juga minta, aku minta ya. Tapi kita ya nuturin loh, minta ya gitu.
Terus kalau sudah dikasih bilang apa? Terima kasih. Seperti itu. Nggih. Nggih. Jadi tetap kita selalu memandu anak, karena anak kan perlu juga dukungan dari kita. Tanya, boleh nggak kalau minta bekalnya? Boleh. Ya. Boleh, tapi kalau minta dengan banyak ya. Yang paling majas itu kalau kita benar-benar melihat Sendiri nggih. melihat langsung bukan dari Bukan laporan. dari laporan anak nggih. Nggih. Terus nanya kenapa kok ngerti? Nggih. Bisa anak masukkan mana kelas A2 mbak? Si apa? Nadira katanya tidak pernah bawa bekal karena anak-anak lain bawa bekal macam-macam toh. Tapi nanti mau tak info mulai besok Senin tidak usah bawa bekal yang macam-macam, pokoknya nasi, makanan gizi seimbang. Ya adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan yang wajib terpenuhi ketika kita sebagai makhluk hidup atau ketika kita sebagai manusia. Yang pertama adalah ini ya, ada kesenangan, ada cinta dan kasih sayang, ada penguasaan, ada kebebasan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan untuk cinta dan kasih sayang, ya, atau kebutuhan kita itu ingin diterima oleh orang lain, gitu ya. Nah, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti dengan teman, dengan keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dengan binatang peliharaan kalau yang punya, dan dengan kelompok di mana kita bergabung. Nah, kita sebagai guru itu sama dengan murid, sama-sama ingin punya terpenuhi kebutuhan kasih sayangnya, gitu ya. Makanya ketika ada anak yang nangis atau ada anak yang rewel, ada anak yang pengennya bepel terus, itu berarti anak tersebut ingin mendapatkan kasih sayang dari ibu guru. Itu adalah kebutuhan untuk cinta kasih sayang, baik kepada keluarga. Kita butuh diterima atau diberi kasih sayang dari keluarga kita, dari ayah, dari ibu, dari pasangan hidup, dari anak-anak kita, gitu ya. Kemudian dari teman kerja, dari binatang peliharaan, itu kalau kita punya ada yang digendong-gendong, seperti itu ya, ada yang dimandiin, ya diberi makanan yang terbaik, bahkan kadang ada yang makanannya itu lebih mahal daripada makanan kita. Kemudian ada yang kita ingin diterima di kelompok kita di mana kita bergabung, kita di sekolah, kita di kelompok IGTK, di kelompok KKG, seperti itu ya, kita ingin merasa diterima. Kalau misalnya di masyarakat kita ikut kegiatan atau organisasi kemasyarakatan di masyarakat, itu ya, untuk nambah teman, nambah silaturahmi dengan orang lain, gitu ya, tidak hanya teman di sekolahan kita saja, tapi juga teman atau sahabat di luar lingkungan sekolah. Kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Kita ingin didengarkan, memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Ya. Kita itu pengen merasa ketika kita diberi tanggung jawab, justru kadang kita itu seharusnya merasa senang ya, ketika kita dianggap kamu jadi kayak sebelah sana, kamu sebelah sana, kamu bagian ini. Jadi yang memberi amanah itu juga seharusnya sudah pasti sudah mengidentifikasi si Bu A kayak ini tak naik tugas ini bisa gitu ya. Kalau yang Bu B tak kasih tugas ini bisa, yang tugas yang lain bisa. Nah, seperti itu seharusnya ketika kita dianggap seperti itu kita merasa senang, karena
kemampuan kita diakui oleh orang lain. Coba kadang ketika kita merasa berat itu kita kadang menghindar, tapi insya Allah sesuai kemampuan kita. Ketika kita merasa berat, kita sampaikan, tuh maaf saya tidak bisa ini karena ini. Tapi ketika itu nanti bisa kolaborasi dengan teman lain, oh enggak, nanti aku tak minta bantuan si A, si B dan sebagainya. Tapi seharusnya kita merasa senang karena kemampuan kita diakui. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Namanya anak itu pasti pengen dicoba sebelah sana, pengen coba sebelah sana, seperti itu ya. Makanya ketika anak yang baru masuk ke sini itu pasti belum mau masuk kelas, pasti masih ingin menjelajahi mainan-mainan yang ada di luar dulu. Kalau belum puas di luar, belum mau masuk kelas. Nah, yang pengen perosotan, yang pengen ayunan, yang pengen bergelantungan, biasanya ada anak yang seperti itu. Bahkan ketika daftar pun, ketika mau dipakaian baju juga belum mau gitu ya, karena masih ingin banyak permainan yang ada di sini. Atau mungkin pilihan keinginan, aku nggak mau bawa nasi, aku pengennya snack, aku nggak mau snack roti, aku pengennya snack yang ini seperti itu. Nah, kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kesenang ini adalah kepuasan batin ya, ketika kita senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan itu dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Nah, ini kaitannya dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai seorang guru itu adalah menghamba kepada murid. Nah, menghamba dalam tanda petik, yaitu apapun keinginan anak itu kita turuti selama anak itu tidak keluar dari tujuan kita dalam pembelajaran. Kita berikan banyak pilihan. Misalnya kita belajar mengenal huruf, itu anak mau belajarnya mau apa gitu ya, maksudnya mau yang pakai mani-mani atau mau pakai yang pakai krayon atau mau yang pakai daun-daunan, seperti itu. Nanti kita berikan banyak pilihan sesuai kesenangan anak-anak. Tentunya tidak keluar dari jalur tujuan kita, yaitu kita masuk ke posisi kontrol. Jadi posisi kontrol itu ada 5 gitu. Menurut Dan Goshen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline tahun 1998 menemukan bahwa guru itu perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Apakah sudah efektif, apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol Dr. William Glaser, Goshen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol kepada bawahan atau kepada peserta didik. Kelima posisi kontrol tersebut adalah 1. Penghukum, 2. Pembuat orang merasa bersalah, 3. adalah teman, 4. sebagai monitor atau pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Ya. Marilah kita kupas satu-satu, yaitu posisi kontrol sebagai penghukum, yaitu ketika anak melakukan kesalahan, misalnya berkelahi. Nah, itu seorang guru atau seorang atasan, misalnya seorang penghukum itu menggunakan hukuman fisik. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa
sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan mengungkapkan dengan kata-kata patuhi aturan saya atau awas gitu ya, dengan ancaman kamu itu selalu saja salah. Nah, mungkin anaknya sudah meskipun barusan sudah kamu itu selalu saja salah. Guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara saja agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia sendiri. Nah, ini kira-kira baik napa mboten Bu untuk posisi kontrol yang sebagai penghukum? Tidak baik. Nggih. Kita harus selalu menyambut anak itu dengan baik. Kalau ada guru atau atasan yang memposisikan dirinya sebagai penghukum, biasanya hanya satu cara, yaitu caranya dia sendiri yang benar. Cara yang lain-lainnya tidak ada yang benar. Dan biasanya menggunakan kata-kata mengancam, gitu. Awas kalau kamu diulangi lagi. Awas kalau diulangi lagi ya kamu akan saya pecat, seperti itu. Perusahaan. Awas nanti honornya kamu tak kurangi, seperti itu misalnya. Posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Nah, ketika ada orang yang melakukan kesalahan, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara itu lebih lembut, tidak teriak-teriak, tidak menggunakan kata yang kasar, tapi pembuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar itu dengan lembut, misalnya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, biasanya guru yang menghadapi anak yang berbuat salah dengan menggunakan kata-kata lembut itu justru malah anak itu akan istilahnya jelek di hati gitu ya. Apalagi yang bersalah itu misalnya cewek, perempuan gitu ya, itu mesti terasa bahkan dengan kata yang lembut pun dia akan merasa sangat bersalah karena dia meskipun kata-katanya tidak kasar, tapi kalau yang apalagi yang terasa itu mesti akan merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya sendiri. Oh, ternyata aku kenapa toh? Aku ki membuat kecewa bapak ibu yo. Aku ki saya dikandani kok ngeyel ya aku ki begitu. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kira-kira saya ngotot ya Bu kalau pembuat orang merasa bersalah. Ketika untuk introspeksi diri, misalnya Oh, yang tidak bersalah. anak-anaknya, Lebih baik dari yang tadi. daripada kita malah uring-uring, kita lebih baik kita dengan cara yang bagus. Selanjutnya ada posisi kontrol sebagai teman. Nah, pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid sesuai melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, ini teman itu biasanya ketika ada yang bersatu dirangkul gitu ya, diajak jalan bareng, misalnya dia datang terlambat. Nah, ketika kita seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai teman, maka anak tersebut akan dirangkul, akan diajak masuk kelas bareng-bareng sama guru dengan kata-kata seperti ini. Ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, ayo ingat nggak bantuan Bapak selama ini? Nah, malah mengungkit-ungkit kebaikan yang sudah kita lakukan kepada anak atau orang lain. Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, ini malah justru tidak memberikan tanggung jawab kepada anak, apalagi anak yang sudah SD ke atas, mungkin sudah dewasa gitu. Tapi ketika anak-anak TK misalnya ngombrok ke balok yang segitu, guru udah nyusun di rak-rak, ketika ada anak yang menjatuhkan sampai roboh gitu ya. Nah, kasihan kalau kita bantu, tapi kita memberikan masukan, kita nasihati, tapi kita juga sambil membantu membereskan juga. Menurut saya tergantung anaknya. Kalau
membantu akhirnya anak semua mendekat. Membantu, kita panggil teman-teman Halo. membantu. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Nah, murid itu akan merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika yang merasa sebagai teman itu misalnya Bu Guru A, tapi ketika Bu Guru A itu tidak berangkat, maka dia akan berbuat sesuatu yang tidak sesuai aturan. Harus dengan gurunya nih. Posisi kontrol sebagai pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan antara pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang akan diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ketika misalnya ada kasus gitu ya, ada anak yang kalau ini di level yang atas nggak SD, itu kan ada aturan harus pakai sepatu warna hitam. Nah, ketika dia bangunnya kesiangan tergesa-gesa pakai sepatu yang tidak warna hitam, nah biasanya ada guru yang sebagai pemantau menggunakan kontrol pemantau ini, tahu nggak peraturannya itu apa? Ya, agak sedikit keras gitu ya, untuk menanyakan peraturan. Apa yang telah kamu lakukan? Seperti itu. Apa yang telah kamu lakukan sehingga kamu melakukan seperti ini? Nah, kamu tahu nggak konsekuensi atau sanksi yang akan kamu dapatkan ketika kamu melakukan ini? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek, posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kalau posisi pemantau ini kira-kira baik atau buatan Bu? Baik juga, jadi kita berdasarkan fakta. Baik kalau bisa melaksanakan. Yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, kita kembalikan ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, kata-kata ketika kita menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, ini Bu. Kalau manajer niku kata-kata yang digunakan itu kembali ke keyakinan kelas. Nah, tadi beda ya, peraturan sama keyakinan kelas itu beda. Kalau keyakinan kelas tadi itu secara abstrak, tidak tertulis, tapi diyakini dalam hati. Nah, berarti motivasinya sudah internal. Nah, yang kalau manajer itu yang ditanyakan itu keyakinannya. Nah, ketika kamu itu berangkatnya siang,
apa yang kamu yakini? Ya, berangkatnya itu demi kedisiplinan kita, seperti itu. Kita terus, apakah kamu meyakininya? Ya, saya meyakini bahwa berangkat pagi atau tidak terlambat itu untuk menghargai diri sendiri, untuk kita melatih kita untuk lebih menghargai diri, seperti itu. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nanti anak akan berkata, iya, saya akan memperbaikinya. Saya biar tidurnya jangan terlalu malam, agar paginya saya bangunnya tidak kesiangan, sehingga ketika bangunnya tidak kesiangan, maka berangkat sekolah saya akan lebih pagi. Nah, nanti kita menggali terus pertanyaan-pertanyaan agar anak itu mengungkapkan sendiri apa yang dia yakini dalam hati. Jika kamu perbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Ya, berarti saya menghargai diri sendiri, Pak. Saya bisa mengontrol diri, seperti itu, ya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi kita ada anak bersalah atau kita dewek, misalnya kita pisahkan, kamu bersalah tidak memakai sepatu warna hitam, kamu saya hukum di depan kelas berdiri, nggak usah pakai sepatu, misalnya seperti itu, selama pelajaran bapak, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah tidak baik, karena banyak hal yang akan berdampak buruk pada diri seorang anak. Nah, ketika kita menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, maka kita akan kembalikan kepada keyakinan kelas. Kira-kira menurut ibu-ibu, kalau posisi kontrol manajer ini baik atau enggak, Bu? Posisi kontrol sebagai manajer baik, ya. Karena kontrol manajer ini mengembalikan kembali ke keyakinan hati masing-masing. Jadi yang sifatnya lebih abstrak tadi yang harus kita yakini, jadi motivasi intrinsik. Tentang segitiga restitusi. Kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku salah pada kita, adalah langsung memaafkan atau membuat mereka tidak nyaman, malah sebaliknya, nih. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi mereka untuk memperbaiki diri. Kita lebih fokus pada bagaimana cara mereka membayar ketidaknyamanan yang disebabkan oleh kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Membuat kondisi menjadi impas menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Nah, seperti itu, nih. Jadi ketika posisi kontrol yang 1, 2, 3, 4 tadi itu membuat impas, jadi menunjukkan kesalahan kamu itu ini, kamu itu nggak menghargai orang tua kamu itu tidak menghargai diri. Ketika bapak berbuat seperti ini, kamu tidak ingat, untuk membuat impas. Dan ketika anak bersalah, kita itu menunjukkan kesalahannya, itu tidak baik, ya. Jadi lebih baik itu kita menunjukkan situasi menjadi benar. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi kesimpulan dari yang kita bahas tadi, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar, memperbaiki hubungan, bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan apa yang dia lakukan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan.
Restitusi itu menguatkan, restitusi itu fokus pada solusi, dan restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu nih. Jadi harapan kita ketika kita menghadapi anak yang berbuat kesalahan, mungkin berkelahi atau mungkin kesalahan-kesalahan yang lain yang membuang sendal seperti itu, membuang dan sebagainya gitu ya, itu kita tidak membuat dia merasa bersalah, tidak membuat dia merasa minder, tapi ya kita nasihati dan kita berharap semoga bisa kembali ke keyakinan yang kita harapkan. Di sini ada lambangnya itu segitiga. Segitiga itu lambangnya pertama yang datar itu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi ada orang lain yang sudah pernah melakukan. Ini membombong artinya ketika berkesalahan, tapi tidak juga mendonkan perasaannya. Kemudian yang ke atas itu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Terakhir adalah posisi menurun, itu menanyakan keyakinan kelasnya yang paling penting. Emosinya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kembali ke motivasi intrinsik. Jadi semoga kamu jadi orang soleh, kamu seperti ini. Oke. Demikian ibu-ibu yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf ya kalau banyak kekurangan saya dalam menyampaikan, karena saya juga masih banyak sekali belajar. Yang saya sampaikan mungkin ada yang memberikan tanggapan atau komentar, monggo Ibu Sedaya. Yang tadi itu loh yang di awal, kita kan tidak boleh mendisiplinkan anak dengan memberi hadiah. Nah, selain dengan hadiah itu solusinya gimana ya? Mungkin bisa dengan hal lain atau gimana? Okay. Kalau hadiah itu tujuannya untuk jangka pendek. Jadi misalnya, jadi kalau misalnya kita ingin anak itu melakukan itu setiap hari, misalnya training atau selalu berdoa sebelum makan itu, maka dengan hadiah-hadiah seperti itu kan, ya mengenai pas dikasih hadiah toh, nanti nek kita jelek nggak ngasih hadiah, maka dia akan tidak melakukan itu yang kita harapkan seperti itu deh. Nah makanya kalau untuk yang jangka pendek itu misalnya yang jangka pendek misalnya, nah, itu dengan memberikan stiker itu masih bisa. Kalau saya karena yang kita pegang itu baru anak-anak TK, kita kan motivasi hadiah itu tidak harus selalu dengan barang, tapi kita dengan ucapan, dengan kelulusan, tindakan itu akan lebih bagus lagi. Tawa dengan kata-kata atau motivasi dengan bahasa yang positif itu juga akan mendukung semangat anak. Kembali boleh, tapi karena mungkin level kita masih TK, tapi ya itu tidak harus selalu itu terus. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan ibu semua kepada saya. Semoga untuk selanjutnya saya bisa lebih baik lagi. Dari saya berbeda banyak kekurangan, banyak kesalahan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dari diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Yulia Arifah. Marilah acara di siang hari ini kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dari saya banyak salah, dan banyak kekurangan, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.